Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan diberikan kesehatan dan kekuatan. Itu bukan karena kekuatan kita dan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa yang Dia nyatakan bagi setiap kita. Sebelum kita mau bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saya undang semua untuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Sepanjang minggu kami lalui, kami boleh merasakan perkenanan dan pemeliharaan-Mu, Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu, Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu, Tuhan, yang tidak bisa kami dapatkan dari dunia, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, bahkan pengorbanan-Mu, Tuhan, yang Kau nyatakan bagi kami umat-Mu, Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu, Tuhan. Kami mau membawa hati kami, Tuhan. Kami mau membawa pujian kami, Tuhan, sebagai ibadah yang sejati bagi Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segenap hati kami, biarlah segenap jiwa kami datang, Tuhan, menyerahkan hidup kami bagi Engkau. Karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, dan Engkau Allah yang layak disembah. Kami datang ya Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu. Haleluya.
ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, rawat bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang bekerja, Engkau campur tangan atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang merancangkan suatu hal yang lebih baik bagi bangsa kami. Semua yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Belas kasih-Mu Tuhan. Dengar seruan kami, dengar doa kami ya Tuhan. Biar Engkau merawat atas bangsa kami, atas kota kami, di mana kami berada ya Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, bantuan-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi perisai perlindungan kami ya Tuhan. Kami berdoa biar surga-Mu Tuhan yang melindungi kami Tuhan.
Namamu yang besar dan agung, nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kegoncangan di dunia ini agar kami berpegang kepada apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan pegangan yang pasti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan, Engkau punya firman yang membuat kami teduh, yang membuat kami mengerti harus berbuat apa. Terima kasih Tuhan. Biar tiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Amin, amin. Penyembahan kami seperti dupa yang berbau harum. Amin. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Di tengah-tengah kegoncangan yang sedang terjadi di dunia, juga di bangsa kita, kita butuh mencari satu pribadi, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Dialah satu-satunya yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya setiap kita dimanapun saudara, kalau diizinkan peristiwa seperti ini, kita mau mencari wajahnya, mencari hikmatnya, mencari tuntunannya. Apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah situasi, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini baru permulaan kesukaran. Akan ada kesukaran yang jauh lebih hebat. Itu sebabnya saudara dan saya harus juga melatih diri kita seperti apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki saudara dan saya lakukan. Ya, saat ini mari kita membaca sama-sama. Saya akan bacakan dari kitab Amsal pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-10. Saya kasih tema renungan kita adalah jangan tawar hati. Firman Tuhan mengatakan begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada masa kesusahan, pada masa kesukaran, pada masa kesengsaraan, pada masa kesulitan. Jadi kesulitan akan melanda seluruh dunia. Mau tidak mau, saudara dan saya harus siap. Yang disiapkan apa, saudara? Yang utama di sini dikatakan dalam kebenaran firman Allah adalah hati kita. Jangan sampai hati kita ini menjadi tawar, saudara.
Hati bisa menjadi tawar karena apa? Tantangan yang berat, masalah yang bertubi-tubi datang, kekerasan yang mungkin terjadi antara orang tua dan anak atau sebaliknya, atau justru dengan pasangan. Saudara, juga trauma masa lalu, penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin seseorang sedang menerima peralihan tanggung jawab yang besar, mendengar berita-berita yang hari-hari ini, saudara, berita bukan berita yang baik, tapi berita yang kurang baik yang lebih banyak, berita-berita yang menakutkan, kekhawatiran yang berlebih, ketakutan yang terus-menerus, dan berbagai hal. Itu membuat seseorang bisa, saudara, tawar hati. Ini yang perlu saudara dan saya jaga. Jangan tawar. Kenapa? Ketika tawar hati, saudara, orang itu akan kehilangan semangat. Tawar hati membuat tidak ada kemauan lagi. Tawar hati membuat hilang keberanian. Tawar hati mengalami kekecewaan. Tawar hati juga membuat orang putus harapan. Bayangkan kalau orang tidak punya pengharapan lagi. Bayangkan kalau orang tidak punya kemauan lagi. Bayangkan orang yang saudara, hidupnya dipenuhi dengan kecemasan dan kegentaran. Dan saudara, kita perlu menguatkan hati kita. Kita perlu meneguhkan hati kita. Ya, berbagai hal yang perlu saudara dan saya jaga. Bagaimana saudara dan saya menghadapi supaya saudara dan saya tidak tawar hati. Yang pertama, perspektif saudara dan saya harus benar. Cara pandang saudara dan saya harus benar. Sebagai umat Tuhan, saudara dan saya harus punya cara pandang yang benar. Ketika bangsa Israel sedang dituntun Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan, yang jelas, saudara, rancangan Tuhan itu bukan rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dia menuntun dari negeri perbudakan kepada negeri yang penuh dengan susu dan madu. Namun, saudara, harus melewati perjalanan padang gurun. Padang gurun melatih umat Tuhan untuk bergantung harap sepenuh kepada Tuhan. Padang gurun juga, saudara, melatih berbagai kesombongan untuk diajar bagaimana kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, mengikis juga berbagai karakter yang tidak benar, supaya apa? Layak di satu tempat yang baik dan enak yang disiapkan Tuhan. Nah, saudara, masih di padang gurun, pemimpin yang memimpin rombongan adalah Musa. Dia mengutus 12 pengintai. Masing-masing suku satu pemimpin diutus untuk mengintai negeri yang akan diberikan itu. 12-12-nya mengintai, dan 12-12-nya kembali memberi laporan. Tapi saudara, terpecah dua. 10 orang memberi laporan, dikatakan di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 32 di situ, orang-orang ini yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara, kita melihat di sini cara pandang, perspektif. 10 pengintai melihat penduduk tanah Kanaan itu orangnya gede-gede, menakutkan. Jadi membawa berita, yaitu berita busuk.
berita bohong, berita yang tidak benar, berita yang menakutkan. Bukankah hari-hari ini saudara, begitu banyak berita juga yang datang kepada saudara dan saya menakutkan. Hati-hati, berita mana yang saudara dan saya dengar, karena pendengaran akan menimbulkan iman. Kalau kita mendengar berita-berita terus yang menakutkan, maka kita akan punya iman yang takut juga. Tetapi saudara dan saya butuh mendengar berita yang menggembirakan, kabar baik dari Tuhan. Amin. Itu yang mendatangkan iman. Saudara, 10 orang yang ketakutan, 10 orang yang tawar hati, ini memberi dampak yang besar terhadap Israel, juga mengalami tawar hati. Jadi rupanya saudara, tawar hati itu menular. Tapi semangat saudara dan saya juga menular. Jadi mau menularkan yang mana saudara? Ya, mari kita menularkan semangat yang daripada Tuhan. Tetapi saudara, ada 2 pengintai yang punya berita yang berbeda, yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua berkata begini di dalam Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin saudara. Jadi saudara, jelas sekali sini cara pandang kita sangat menentukan. Saudara dan saya ya, menghadapi situasi yang sama. Semua manusia dihadapkan dengan situasi yang sama. Cara pandang kita itu yang membedakan hasilnya. Perspektif kita seperti apa? Kalau saudara dan saya memandang Allah yang besar, masalah kita menjadi kecil. Tetapi kalau kita memperbesar masalah kita, sepertinya tidak ada pertolongan lain kecuali ketakutan. Saudara, mari bangkitkan iman kita dengan cara pandang kita yang benar. Kita memandang kepada Allah yang di atas segala-galanya, ya, Allah yang sangat besar, seperti Kaleb dan Yosua. Dia katakan, jika Tuhan berkenan. Ketika saudara dan saya berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Di mana ada perkenanan Tuhan, di sana ada pembelaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup buat saudara dan saya. Dan jangan takut. Jadi perspektif kita ini penting banget. Ya, bahkan saudara, ditulis di dalam 1 Samuel pasal 17 di sana, ketika bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin saudara punya pahlawan yang gagah perkasa, namanya Goliat. Ya. Firman Tuhan katakan, ketika orang Filistin ini menantang bangsa Israel, dari Raja Saul sampai rakyatnya saudara mengalami satu ketakutan, gemetar, takut, tawar hati. Dikatakan di dalam ayat 10 dan 11, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kembali saudara, tantangan ya, seperti gunung atau seperti apapun saudara
itu yang membuat banyak orang ketakutan. Ketakutan ini yang terus-menerus dibiarkan akan membuat orang ini tawar hati. Hati-hati dengan tawar hati. Bayangkan kalau orang tawar hati, diajak kerja nggak mau, diajak belajar tidak mau, diajak ibadah tidak mau, karena sudah tawar hati. Sepertinya ya, berbagai hal ya, yang menghimpit. Jadi hati-hati, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tapi saudara, selalu di tengah-tengah kesulitan selalu muncul tokoh. Kalau tadi 10 pengintai memberi berita yang busuk, ada 2 tokoh, Kaleb dan Yosua. Di tengah-tengah kegusaran bangsa, di tengah-tengah ketakutan bangsa, saudara, ada Daud. Ya, Daud mendengar tantangan orang Filistin, hatinya tidak enak, saudara. Maka saudara, dia tergerak untuk apa, saudara? Mau maju berperang. Dia ngelamar jadi prajurit. Sekalipun saudara dianggap remeh, dianggap tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika dipakaikan pakaian daripada Saul, saudara tidak bisa jalan. Ya, masih sangat muda, tetapi hatinya terpaut kepada Tuhan. Dan saudara, Daud berkata kepada Saul di dalam ayat 32 dan ayat 45, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, ketika ketemu Goliat, saudara, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi saudara, berpihak kemana kita ini hidup, saudara? Justru ketika ada tantangan-tantangan yang berat, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di sana ada pembelaan, saudara. Ya. Jangan sampai tantangan membuat kita ciut, membuat kita takut. Mari kita bangkitkan iman kita dengan banyak berdoa, dengan banyak membaca firman Allah. Saudara, ini situasi diizinkan Tuhan untuk melatih saudara dan saya, agar setiap pribadi, setiap keluarga kembali mencari Tuhan. Ya, kita bangun persekutuan, misbah-misbah doa, agar Tuhan nyatakan kuasanya di tengah-tengah keluarga. Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Jangan izinkan ketakutan menggerogoti hidup kita dan kita menjadi tawar hati. Ketika kita menjadi tawar, kita tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hal yang kedua, saudara, yang bisa membuat orang itu tawar hati, saudara, kalau kita punya trauma masa lalu dan kita memelihara trauma ini. Trauma bisa karena kegagalan, trauma bisa karena kecelakaan, trauma bisa karena tragedi, trauma bisa macam-macam trauma, saudara. Yang jelas Tuhan mau kita sembuh dari trauma. Ya. Di Alkitab ada trauma juga, saudara. Ya, menyambung perjalanan bangsa Israel tadi yang membawa masuk ke tanah Kanaan, akhirnya Yosua, karena Musa mati di padang Gurun. Nah, saudara, ketika Yosua masuk, luar biasa, Tuhan menyertai. Kota yang pertama dihancurkan namanya kota Yeriko. Bentengnya yang begitu kuat, disuruh muterin 1 hari 1 kali, tapi hari yang ke-7 ya hari yang ke-7 ya, dan itu 7 kali. Dan saudara,
benteng yang begitu kuat roboh. Ya, roboh dan saudara kembali tentara menjarah. Sudah diingatkan, semua barang-barang emas, barang-barang mewah nanti dikumpulkan untuk rumah Tuhan. Tapi ada satu tentara yang tidak taat, saudara, mengambil jarahan itu, dan sesudah itu perang dengan kota yang kecil, namanya kota Ai, saudara. Sesudah diintai kotanya ini kecil, tentaranya nggak usah banyak-banyak, 3.000 saja cukup. Saudara, betul menyerang kota Ai, saudara. Ketika menyerang kota Ai, saudara, ini kalah, Israel kalah, maka saudara terheran-heran. Ya, kota Yeriko yang begitu kuat saja bisa roboh, ini kota yang kecil bisa kalah. Ada apa ini? Selidik punya selidik, ada dosa yang belum dibereskan, saudara. Dan saudara, itu membuat trauma, saudara. Ya, dikatakan saudara, dia trauma, dan ditulis di pasal 7 Yosua pasal 7 ayat 4 dan 5, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Jadi saudara, trauma bisa membuat tawar hati amat sangat. Kegagalan di mana, saudara? Saudara gagal di bisnis, jangan trauma tidak mau bisnis lagi. Gagal dari hubungan, cinta batal, bukan berarti saudara tidak ada cinta yang lain. Gagal di mana lagi? Gagal di bidang apapun, bangkit lagi. Amin, saudara. Pemazmur katakan, orang benar jatuh berapa? 7 kali, tapi bangkit lagi. Amin. Jangan tinggal di dalam kegagalan, ya. Tetapi saudara pegang janji. Kalau Tuhan yang berjanji, itu Allah yang setia. Amin. Di pasal 8, Tuhan bilang begini sama Yosua. 8 ayat 1 dan ayat 25, saya baca 2 ayat ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Yosua terus saja mengacungkan tombaknya ke arah Ai dan tidak menurunkannya sampai orang-orang di Ai sudah terbunuh semuanya. Hari itu juga matilah seluruh penduduk Ai, 12.000 orang banyaknya, laki-laki dan perempuan. Bayangkan saudara, kalau Yosua dan tentaranya tinggal tetap dengan tawar hati, walaupun sudah ada janji Tuhan, kita tidak bisa melihat apa-apa. Dengar baik-baik saudara, tawar hati menghambat Tuhan bekerja. Tawar hati membuat saudara rencana Tuhan terkendala. Jangan sampai tawar hati. Jangan sampai kegagalan menghalangi perjalanan selanjutnya. Semua orang pernah gagal. Semua tokoh pernah gagal. Tapi tidak berhenti di dalam kegagalan itu. Bangkit lagi. Amin. Mari kita bangkit lagi. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menang atas tawar hati ini, saudara? Kita harus bangun manusia batiniah kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 bilang begini.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Kapan terjadi mujizat, saudara? Ketika ada kesulitan. Kapan terjadi mujizat? Ketika orang mengalami sakit penyakit. Kapan terjadi mujizat? Ketika orang sedang terjepit, tidak tahu harus berbuat apa. Kapan terjadi mujizat? Ketika saudara kehabisan air anggur di Kana. Jadi saudara, kalau diizinkan Tuhan situasi dan kondisi, mari kita percaya saja sama Dia. Kita bangun manusia batiniah kita. Jangan cuma berpikir tentang jasmania, saudara. Ya, secantik apapun, seganteng apapun, kita makin hari makin merosot. Tetapi saudara, manusia batiniah dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bangun manusia rohani kita, manusia batiniah kita dari sehari ke sehari. Jadi jangan berpikir begini, saudara. Kalau kita anak Tuhan, ya, ini yang mungkin jarang diberitakan bahwa anak Tuhan itu tidak mengalami penderitaan. Kita bukan hanya dikasih karunia tentang keselamatan juga, tetapi juga ada penderitaan, kesulitan yang diizinkan untuk apa? Membentuk karakter kita, supaya kita semakin serupa dengan Yesus. Jadi situasi seperti ini, mari kita bebenah kehidupan kita, membangun misbah hidup kita, membangun manusia batiniah kita, supaya kita makin serupa dengan gambarannya, saudara. Kita ini, saudara, manusia baru, ya. Di dalam kitab Kolose katakan begini, Kolose 3 ayat 9-10, jangan lagi kamu saling mendustai. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Jadi saudara dan saya ciptaan baru di dalam Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan saudara dan saya benar-benar baru, saudara. Amin. Kita renungkan bahwa saya ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita terus bangun manusia batiniah kita, menanti-nantikan Tuhan, maka kita dapat kekuatan yang baru, saudara. Jangan tinggal dalam tawar hati. Kembali, bagaimana saudara dan saya menang atas tawar hati? Saudara dan saya harus punya perspektif, ya, cara pandang yang benar. Kita memandang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Jangan tinggal dengan trauma masa lalu, kegagalan-kegagalan diri kita maupun kegagalan orang lain. Dan kita bangun manusia batiniah kita, supaya kita makin serupa dengan gambarannya. Jangan tawar hati. Mari kita datang sama Tuhan. Ya, sungguh Tuhan akan nyatakan langkah demi langkah. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopang
supaya kami jangan tawar hati. Karena orang yang tawar hati pada masa kesusahan, pada masa kesesakan, pada masa kesengsaraan, pada masa kesukaran ini, kekuatan kami menjadi kecil. Tuhan, ampuni kami kalau kami punya cara pandang yang salah. Seringkali kami bukan memandang kepadamu Tuhan, tapi saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau yang menyertai kami langkah demi langkah. Engkau yang berjanji Engkau menyertai senantiasa sampai kesudahan hari. Bawa hidup kami Tuhan, untuk kami mengimani apa yang Kau firmankan itu ya dan amin. Ampuni kalau kami seringkali Tuhan terus mengingat-ingat kegagalan-kegagalan kami. Tuhan, Engkau mau kami bangkit kembali. Biar kami tidak terus tinggal di dalam kegagalan-kegagalan kami, tapi bangkitkan iman kami Tuhan, bahwa rancangan-Mu bukan rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami mau membangun manusia batiniah kami dari sehari ke sehari, agar kami menjadi manusia-manusia yang handal, manusia-manusia yang kuat. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kekuatan yang baru menjadi bagian kami. Jemaat-jemaat dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Kami mengalami persekutuan-persekutuan yang indah dengan Engkau, dan kami tidak takut menghadapi situasi apapun. Tuhan, berkati keluarga-keluarga, berkati bisnis-bisnis Tuhan. Bawa dengan cara-Mu, dengan rencana-Mu, biar kami tidak mengeluh Tuhan, tapi mengucap syukur untuk segala situasi. Kami memberkati tetangga-tetangga kami, kami memberkati kota kami memberkati bangsa kami memberkati pemerintahan kami. Taruh hikmat Tuhan, biar setiap kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan yang tepat buat bangsa dan negara ini. Tuhan, situasi yang tidak mudah ini, kami mau bergantung harap kepada-Mu. Seperti firman-Mu katakan, biar kami mencari wajah-Mu. Orang-orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru, seperti Raja Wali. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Kedangkan tangan saudara, siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya Amin. dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Yesus Kristus, serta persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Ketika kita dengar firman Allah dan melakukan, maka segala yang saudara dan saya perbuat akan dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Pengumuman minggu ini, persekutuan orang percaya atau pesona dan ibadah doa penuh kuasa setiap Jumat, kita masih libur saudara. Ya, di masa-masa social distancing, di mana beberapa dari jemaat bekerja dari rumah, pelajar, mahasiswa belajar dari rumah. Kita semakin memperbanyak doa dan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, juga semakin haus akan kebenaran Tuhan dengan rajin membaca firman supaya iman kita dikuatkan. Jika Tuhan berkenan, Minggu 9 Maret 2020 kita akan kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Ibadah Raya 1 pukul 7 pagi, baik anak maupun umum, juga ibadah raya kedua pukul 10 pagi. Mari kita saling
menopang dalam doa, dan terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Demikianlah pengumuman minggu ini. Tuhan memberkati.